Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi PPKN kelas 12 semester 5 UKBM 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, alangkah baiknya kita mengkaji terlebih dahulu tentang kompetensi dasar atau dengan kata lain tujuan pembelajaran materi ini. Adapun yang diharapkan setelah kita mengkaji materi ini atau kalian mengkaji atau mempelajari materi ini, para peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan: 1. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. 2. Peran kepolisian, hakim, kejaksaan, advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan. 3. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. 4. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. 5. Berbagai contoh kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Dan terakhir, 6. Demonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itulah kompetensi dasar yang diharapkan para peserta mampu menganalisis dan menjelaskan kembali serta memahami dari 6 poin kompetensi dasar ini. Nah, sekarang mari kita lihat konsep perlindungan dan penegakan hukum. Dilihat dari pengertiannya, bahwa perlindungan hukum merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak ajasi yang ada. Itu pendapatnya Amir Hamzah. Jadi, upaya yang dilakukan secara sadar baik oleh individu atau perorangan, lembaga pemerintah atau swasta. Tujuan akhirnya adalah untuk mengusahakan kehidupan yang aman, kemudian terpenuhinya kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak ajasinya. Kemudian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Atau A, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Nah, buktinya apa perlindungan ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Dibentuklah lembaga-lembaga penegakan hukum. Yang B, jaminan kepastian hukum, dikeluarkanlah aturan atau peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dijaminnya hak-hak warga negara, yang C. Dan yang terakhir D, apabila ada yang melakukan pelanggaran maka dia diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarnya, atau hukumannya itu diberikan sesuai dengan pelanggarannya, apakah dia pelanggarannya berat atau ringan. Nah, yang berikutnya ada yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum itu apa sih sebenarnya? Maka yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah setiap kegiatan beberapa anggota pemerintahan yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang-orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat tersebut. Nah, jadi adalah mereka yang punya tugas dan wewenang untuk menegakkan aturan atau hukum itu sendiri. Itu penegakan hukum, itu dilakukan oleh yang tadi disebutkan, yaitu beberapa anggota pemerintahan yang bertindak secara terorganisir untuk penegakan hukum. Nah, sesuai dengan penegakan hukum maupun perlindungan hukum, maka bangsa Indonesia memiliki pijakan atau dasar atau landasan konstitusinya. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentunya. Nah, di situ disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya
bahwa negara kita memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum kepada segenap warga negara tanpa kecuali. Sehubungan dengan perlindungan dan penegakan hukum, berikut ini Bapak akan menyampaikan contoh-contoh perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Berikut beberapa contoh perlindungan hukum di Indonesia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Satu di antaranya, atau yang poin A, perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Yang poin B, perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual atau sering disingkat dengan HAKI. Misalnya hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Nah, pengaturan ini mengenai hak atas kekayaan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten atau hak paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Nah, yang C terakhir, perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Maka di sini dikenal dengan istilah praduga tidak bersalah. Nah, perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita mengkaji tentang seberapa jauhkah atau sejauh manakah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tentunya sangat penting, kita sepakat perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Nah, Bapak mengutip dari pendapatnya Yusnawan Lubis dan Muhammad Saleh tahun 2018 bahwa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, satu diantaranya atau poin A, tegaknya supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Yang dimaksud di sini adalah bahwa supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang B, tegaknya keadilan, yaitu tujuan utama hukum kita sepakat adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara, gitu. Nah, kemudian yang poin C, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, perdamaian itu sendiri akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Nah, itu akan terwujud juga apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Suryono Sukamto bahwa keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum itu tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya bagaimana poin A hukumnya itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana yang poin B penegak hukumnya itu sendiri. Kemudian masyarakatnya yang C, serta yang D sarana atau fasilitas pendukung penegak hukum itu sendiri maupun kebudayaan dari masing-masing kelompok masyarakat itu sendiri. Misalnya hukumnya apakah sesuai atau sudah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, tentunya kalau ditegakkan dengan seadil-adilnya, maka hukum itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua atau bagian B, apakah penegak hukumnya itu sesuai dengan aturan yang berlaku? Ya, tentunya itu merupakan sesuatu yang mutlak bahwa penegak hukum menerapkan hukum itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian masyarakat sejauh mana mereka mendukung terhadap terlaksanaan hukum itu sendiri. Dan yang D,
sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum itu sendiri apakah sudah baik atau masih kurang baik. Maka kalau misalnya masih kurang baik atau kurang tidak baik, perlu ada perbaikan sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum itu sendiri. Nah, yang kita tahu bahwa kebudayaan di setiap kelompok masyarakat atau di setiap daerah itu sangatlah berbeda. Ya. Jadi ada yang disebut dengan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadatnya juga tentunya beraneka ragam. Nah, itu maka hukum positif atau hukum negara harus sinkron juga atau sebaliknya antara hukum adat atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat juga harus sinkron dengan hukum negara atau hukum positif. Nah, itu kira-kira materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri atau menutup materi tentang perlindungan penegakan hukum, maka di sini ada yang namanya pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini tentunya yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada lembaga-lembaga yang notabene mereka semua adalah lembaga yang tentunya mempunyai fungsi sebagai perlindungan dan penegakan hukum. Nah, satu diantaranya ada Polri, kemudian ada kehakiman, ada kejaksaan, ada advokat, dan KPK. Nah, ini nanti oleh kalian dicari masing-masing landasan hukumnya. Yang pertama, kemudian fungsi, yang kedua, kemudian kedudukan, dan ketiga dan keempat itu sejauh mana peranan dari lembaga-lembaga yang tadi disebutkan. Nah, tugasnya adalah tugas kelompok. Jadi sebelum kalian mengerjakan tentunya harus membuat kelompok dulu. Nah, jadi buat dulu 5 kelompok dengan masing-masing kelompok anggotanya 7 orang. Nah, adapun susunan kelompoknya sudah Bapak tentukan berdasarkan nomor urut absen. Misal kelompok 1 itu nomor absennya dari mulai 1 sampai 7. Kelompok 2 nomor absen 8 sampai 14. Kelompok 3 nomor absen 15 sampai 21. Kelompok 4 nomor absen 22 sampai 29. Dan kelompok 5 adalah nomor absen 30 sampai 36 atau sisanya. Misalkan kalau misalkan kelasnya jumlah anggotanya ada 36 itu pas ya, masing-masing ada 7 dan satu kelompok 8. Tapi kalau misalnya lebih dari 36 berarti sisanya itu gabung ke kelompok 5 gitu ya. Dan yang poin berikutnya, tugasnya harus diketik rapih dan kalian nanti kirimkan melalui grup tugas Telegram. Nah, tentunya oleh Bapak dikasih waktu cukup lama, yaitu batas waktu mengumpulkannya adalah mengumpulkan tugas adalah 2 minggu dari mulai sekarang. Ya, silakan, tapi kalau misalnya lebih cepat itu lebih baik kalian segera kumpulkan atau kirimkan tugasnya. Kemana? Sekali lagi ke grup tugas Telegram. Dan apabila ada kesulitan untuk mengerjakan tugas, itu boleh kalian konsultasikan ke Bapak. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata dari Bapak, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.